Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nova. Yang saya hormati Bapak Ketua LP3 UNES, Bapak Dr. Ngabianto MSI, senior saya, guru saya. Yang saya hormati Sekretaris Lembaga LP3, Bapak Dr. Isnarto MSI. Beliau juga guru, bahkan orang tua saya di sini, karena sudah seperti bapak saya begitu. Kemudian para panitia tim pengabdi, Bapak Ibu guru, para peserta se-Jawa Tengah. Tadi saya melihat banyak sekali yang berasal dari berbagai daerah, bahkan mungkin ada yang dari luar Jawa karena memang online sehingga kita tidak terbatas oleh ruang dan waktu begitu ya. Kemudian mahasiswa PPG yang turut diundang dan para mahasiswa akhir ya yang sangat butuh kegiatan ini sebagai bagian dari langkah terakhir nantinya ketika mau lulus begitu, terutama mahasiswa-mahasiswa bimbingan saya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya mungkin sudah diperkenalkan tadi sedikit hal yang sudah saya miliki pengalamannya. Barangkali nanti Bapak Ibu jadi yakin begitu dengan sedikit pengalaman saya itu untuk saya menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Baik, izin saya akan share screen terlebih dahulu. Baiklah Bapak Ibu peserta yang kami hormati, di kesempatan kali ini kebetulan saya sebagai pemateri pertama sekaligus sebenarnya sebagai ketua rombongan dari kegiatan pengabdian yang kami kemas dalam bentuk pelatihan yang terstruktur begitu. Dan mohon izin nanti kalau ada suara-suara dakduk-dakduk ya Bapak Ibu karena rumah saya sedang direnovasi begitu. Baik, saya lanjutkan. Di awal saya ingin menyampaikan terkait dengan pengantar pelatihan terlebih dahulu supaya harapannya Bapak Ibu paham kenapa kegiatan ini dilakukan dengan pola yang seperti ini. Sehingga nanti bisa untuk dijalankan semampu Bapak Ibu. Jadi kami pasti tidak akan memaksa dalam beberapa hal, tapi kita akan sama-sama melakukan itu semampu kita. Dan saya berharap nanti semuanya bisa mengikuti sampai akhir. Tapi seandainya tidak bisa, kami bisa pahami bahwa kondisi kita masing-masing punya kesibukan dan lain sebagainya. Jadi nanti siapapun pasti kami apresiasi begitu. Peserta kegiatan yang kami undang adalah guru se-Jawa Tengah ya, karena online sangat memungkinkan dari luar Jawa juga masuk dan saya belum sempat melihat 100% siapa pesertanya dan mohon maaf tidak bisa menyapa satu persatu. Kemudian mahasiswa PPG yang diundang melalui tim PPG, di sini Pak Iwan juga tim PPG UNES, sehingga kami minta untuk mengundang para mahasiswa di PPG UNES yang juga termasuk guru begitu, beliau juga termasuk guru. Kemudian yang terakhir adalah mahasiswa semester akhir. Karena kuotanya banyak sehingga semoga ini bisa terakomodasi. Dasar kegiatan ini adalah kegiatan kepada masyarakat LP2 UNES yang sebenarnya ini adalah bagian dari tangan panjang LP3. Jadi tema-tema yang kami buat itu adalah tema-tema yang berhubungan dengan kegiatan yang ada di lembaga pengembangan pendidikan dan profesi. Nah, ini menjadi tangan panjangnya dan harapannya nanti juga akan menjadi awalan nantinya bisa Bapak Ibu guru untuk ikut serta dalam program-program LP3 yang lain. Nah, ini salah satu program pendampingan ya, pelatihan dan pendampingan, dan harapannya nanti mendapat sertifikat 32 jam dari LP3 UNES begitu. Sehingga nanti bisa dipakai terutama yang untuk
memang digunakan untuk kenaikan pangkat begitu. Dan semuanya nanti dapat Bapak Ibu. Kemudian kami perlu sampaikan awalnya kegiatan ini sebenarnya dibatasi di Salatiga saja. Awalnya saya sangat berterima kasih kepada tim MGMP dari Bahasa Indonesia di Kota Salatiga dan tim MGMP TIK Kota Salatiga. Jadi awalnya itu, tapi karena pandemi sehingga malah justru lebih luas begitu. Semoga tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bu Erlin dan Pak Sri Wahyudi yang telah menjadi pengantar kegiatan ini. Kalau tanpa beliau mungkin kegiatan ini juga tidak terfasilitasi begitu, karena kami juga mengadakan kegiatan harus ada payungnya, dan payung awalnya adalah dari MGMP Bahasa Indonesia dan MGMP TIK SMA Kota Salatiga. Dan mungkin ke depan Bapak Ibu guru yang ada di sini dari manapun, monggo kalau memang mau bekerja sama dengan kami atau saya secara pribadi, silakan nanti kontak-kontak dengan saya untuk bisa sama-sama bekerja sama mengembangkan kegiatan yang lain. Nah, alur kegiatannya yang kami rancang adalah seperti ini, dimulai dari yang pertama hari ini yaitu pelatihan online dan nanti ada presensi. Saya harap wajib mengikuti. Semoga lancar semuanya begitu pada tanggal 3 Juli 2021. Kemudian nanti ada pengisian angket setelah pelatihan online, tidak banyak Bapak Ibu, cukup 2 menit angketnya, lebih pada evaluasi untuk kegiatan kami. Jadi mohon nanti kami dievaluasi, ada kekurangannya atau tidak, ada masukannya tidak, mohon diisi wajib, bisa diisi hari ini, nanti setelah selesai kami beri waktu mungkin 3 hari, karena isinya juga tidak lama, dan itu nanti jadi syarat untuk mendapatkan sertifikat Bapak Ibu gitu, karena sedikit dan ringan insya Allah tidak ada kendala. Kemudian yang ketiga adalah pendampingan. Nah, ini sifatnya sunnah atau tidak wajib. Kenapa kok sunnah tidak wajib? Saya yakin betul ada yang berminat, ada yang sangat berminat, ada yang berminat, ada yang mungkin belum berminat begitu. Jadi mungkin nanti akan berminat setelah kegiatan ini. Saya tidak tahu dari berapa ini sementara 193 atau 190-an peserta. Saya tidak tahu atau kami tidak tahu seberapa banyak yang berminat. Nanti kalau yang misal pun tidak berminat tetap mendapat sertifikat, tapi semoga sebagian besar akan berminat. Mumpung pendampingan ini gratis, artinya kami siap mendampingi Bapak Ibu dalam publikasi ilmiah terutama dan HKI secara gratis ya, sehingga nanti bisa dimanfaatkan. Misal pun tidak masalah, karena kami juga tidak bisa memaksa, jadi sifatnya sunnah. Kemudian yang keempat adalah publikasinya. Nah, ini publikasinya nanti sejalan dengan pendampingannya, waktunya juga sangat menyesuaikan. Jadi nanti bisa berjalan sesuai dengan waktu. Rancangan kami sih tahun ini semoga ada sebagian yang bisa publikasi begitu ya, dan harapannya nanti akan terrealisasi dengan baik. Dan yang terakhir nanti sertifikat semuanya akan dapat, yang terutama yang mengisi poin 1 dan 2 yaitu presensi dan mengisi angket sebagai bagian dari evaluasi untuk kami supaya nanti kita atau kami bisa menindaklanjuti di kegiatan-kegiatan yang lain. Dan harapannya tadi sudah saya sampaikan sekilas bahwa semoga ini bagian dari cara kita untuk menjalin kerjasama dalam keilmuan. Kita terbuka untuk melakukan itu, kemudian mengembangkan karya serta mengembangkan karir baik Bapak Ibu maupun kami sebagai dosen yang juga diberikan kewajiban untuk melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Itu pengantar awal dari kegiatan ini, semoga dipahami maksud dari kami, semoga tidak salah paham loh kegiatan ini tujuannya untuk apa, dan nanti sebisa mungkin kegiatan ini bisa dikembangkan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, ini saya akan menyampaikan materi yang pertama terkait dengan menulis artikel ilmiah pendidikan pada jurnal ilmiah. Materi ini biasanya saya sampaikan dalam 8 sesi biasanya, 8 sesi. Tapi kali ini saya akan menyampaikan dalam 1 sesi. Artinya ada 7 sesi yang tidak bisa saya sampaikan. Nanti akan saya sampaikan di akhir strategi apa yang akan saya lakukan untuk menyampaikan sesi-sesi tersebut. Paling tidak saya berikan gambaran bahwa
nanti akan saya sampaikan beberapa video yang mungkin bisa disimak kapanpun Bapak Ibu sempat untuk menyimak itu. Tapi hari ini saya akan memberikan sesuatu yang sifatnya umum, global, dan harapannya akan memberikan gambaran yang masif untuk pemahaman Bapak Ibu, termasuk mungkin mengingatkan saya terkait dengan bagaimana kita menulis artikel. Karena sebenarnya bicara mudah dan sulit itu sangat relatif, Bapak Ibu. Saya bicara mudah, nanti ada yang protes, wah Pak Asep memang mudah, sudah biasa nulis. Bicara sulit, ada yang bicara kemudian sulit, mudah kok Pak, wong saya bisa menulis dalam kurun waktu seminggu, bisa menyelesaikan. Jadi sangat relatif. Tapi sebenarnya semuanya terpola, semuanya itu punya struktur yang kemudian nanti bisa kita cermati. Saya nanti bisa menyampaikan pengalaman-pengalaman terkait dengan itu. Nah, ini saya mencoba menyampaikan mengapa saya berani menyampaikan materi ini. Ada 3 alasan. Yang pertama adalah saya sebenarnya sudah melakukan uji coba, jadi sudah melakukan percobaan pada mahasiswa, dimulai dari semester 6 dulu. Mahasiswa semester 6 itu kan sudah punya pengalaman, kemudian saya bimbing mereka untuk membuat artikel dan sukses. Kemudian saya turunkan grade-nya untuk mahasiswa semester 4 yang masih sedikit pengalaman, dan ternyata mereka juga sukses. Bahkan mahasiswa semester 2 yang baru masuk menjadi mahasiswa, itu mereka juga sukses untuk mempublikasikan, bukan hanya menulis saja, tapi sampai mempublikasikan artikel ilmiah dengan rata-rata mereka membuat kurang lebih 1 sampai 2 bulan. Kalau nanti Bapak Ibu bisa ngecek, nanti bisa cek di Google Scholar saya, di situ saya berpartner dengan mahasiswa-mahasiswa, karya-karya mahasiswa itu sangat luar biasa. Artinya mereka punya peluang. Kalau para mahasiswa yang mohon maaf belum punya pengalaman yang bagus pun mampu untuk menuliskan, saya rasa kok Bapak Ibu guru yang sebenarnya dalam keseharian itu ada, tinggal dituliskan, saya yakin betul mampu untuk melakukannya. Harapannya itu. Kemudian yang kedua, saya sedikit punya pengalaman membuat karya, sehingga semoga itu bisa berbagi, dan sedikit berpengalaman mengelola jurnal. Mengelola jurnal itu ada sedihnya, ada senangnya begitu, karena di sini saya bisa mendapatkan ilmu lain dengan melihat karya-karya dari siapapun yang mengirim artikel, sekaligus saya juga belajar pola-pola bagaimana menulis artikel yang baik, sehingga hari ini saya akan mencoba membagikannya. Saya akan menyampaikan materi terbagi menjadi 4 bagian. Nanti bagian 1 sedikit, bagian 2 sedikit, bagian 3 banyak, dan bagian keempat nanti sedikit juga, sehingga nanti ada pola yang mungkin nanti bisa ditelaah bersama, mana yang harus dipahami oleh Bapak Ibu peserta dan teman-teman sekalian, karena bisa jadi Bapak Ibu peserta itu sudah sangat punya pengalaman. Di sini juga ada senior-senior saya, teman-teman saya dulu saat kuliah juga ada, dan semoga ini jadi reuni begitu ya, mendengarkan teman seangkatan berbicara begitu. Apakah saya berbicaranya sudah baik atau belum, nanti dikritik juga boleh. Gitu. Yang pertama adalah mengingatkan kembali langkah menulis. Menurut saya penting karena sebenarnya dalam konsep menulis itu kita harus saling mengingatkan begitu. Di sini langkah menulis pola terstruktur, saya sebut seperti itu. Dalam konsep saya sebagai dosen bahasa, biasanya saya mengajarkan 2 konsep menulis secara umum. Yang pertama, langkah menulis pola terstruktur, yang urutannya ya itu saja, dimulai dari pra menulis, proses menulis, dan pasca menulis. Bagaimana kemudian kita mengaplikasikannya? Ya, di pra menulis ini kita mencoba mengingat-ingat apa yang dilakukan. Umumnya itu kita memang mencari ide, gagasan, kemudian tema, dan bagaimana kita menyusun kerangka secara baik. Karena kalau kita tidak terbiasa menulis, biasanya kita membutuhkan tema, kerangka, supaya nanti tulisannya tidak jauh-jauh dari kerangka yang sudah kita susun. Saya biasanya memiliki strategi yang sebenarnya strategi ini sudah ada sejak zaman dulu. Jadi kalau ingin bisa menulis artikel ilmiah, ya sering-sering membaca artikel ilmiah. Kalau ingin bisa membaca pantun, ya sering-sering membaca pantun.
Kalau ingin kalau ingin bisa menulis puisi ya sering-sering membaca puisi. Logika itu adalah logika terbaik sebenarnya. Hanya saja saya sendiri secara pribadi atau mungkin Bapak Ibu belum punya waktu barangkali. Tapi sebenarnya itu kunci utama strategi menulis apapun menurut saya. Karena kalau kita jarang membaca karya ilmiah, saya yakin betul kita tidak punya gambaran bagaimana menulis karya ilmiah. Kemudian yang kedua adalah, langkah kedua adalah proses menulis. Jadi mengembangkan tulisan sesuai persiapan pada pramenulis. Jadi kalau sudah ada persiapannya, nanti kita akan mudah. Saya rasa akan lebih mudah. Kalau tanpa ada pra itu biasanya agak sulit kita mengembangkan gitu. Strateginya apa? Kalau strategi di sini adalah strategi yang cukup liar, yaitu tulis dahulu, jangan berpikir tentang kesalahan. Jadi kalau sudah mulai menulis, ya tulis saja. Kalau menulis sambil berpikir ini benar atau salah itu tidak akan pernah selesai Bapak Ibu. Jadi kalau menulis itu tulis dulu. Kalau pas lagi moodnya bagus tulis sepanjang-panjangnya, jangan berpikir salah dulu. Baru nanti diikuti dengan langkah ketiga yaitu pasca menulis, yaitu mengoreksi dan menyunting. Mengoreksi dan menyunting itu bisa dilakukan oleh diri kita sendiri, tapi sebaiknya ada strategi yang biasanya saya lakukan adalah mencari partner untuk mengoreksi. Ya, jadi sejak saya mahasiswa S1, kemudian S2, saya selalu memiliki partner untuk mengoreksi. Bahkan 3 orang untuk saling mengoreksi. Karena apa? Mencari kesalahan orang lain itu lebih mudah dibandingkan mencari kesalahan kita sendiri. Ternyata itu menjadi kata mutiara yang menarik itu. Mencari kesalahan orang lain lebih mudah dibandingkan mencari kesalahan diri. Dan itu tepat jika diterapkan dalam menyunting tulisan. Nah, itu penting sebenarnya. Kadang-kala kita menganggap wah mencari kesalahan orang lain itu sesuatu yang buruk. Ternyata tidak. Dalam menulis mencari kesalahan orang lain justru akan menjadi kebaikan untuk kita. Saya pernah mengajar mahasiswa semester 1. Mereka belum punya pengalaman menulis apapun. Mereka saya suruh menulis, kemudian saya suruh menukar. Kemudian mereka bertanya, Pak, bagaimana saya mengoreksi? Padahal kami belum memiliki pengalaman untuk mengoreksi. Saya jawab, coba kamu baca, rasakan kalau memang ada yang salah kamu beri komentar. Gitu. Ternyata mereka mampu mencari kesalahan orang lain dalam konsep menulis. Artinya walaupun belum memiliki pengalaman menulis, ternyata mengkritik itu asik begitu ya, mereka mampu untuk melakukannya. Jadi mencari kesalahan orang lain lebih mudah dibandingkan mencari kesalahan diri. Nah, dari langkah menulis itu, bagaimana kalau menulis artikel ilmiah sama atau tidak? Prinsipnya sama sebenarnya, tapi di sini ada beberapa hal yang ingin saya tekankan supaya nanti bisa diingat-ingat. Dalam pra menulis, di penulisan artikel ilmiah, ada 2 hal utama sebenarnya. Yang pertama adalah memiliki hasil penelitian atau memiliki bahan. Makanya di awal Bapak Ibu mengisi pendaftaran, ada pertanyaan apakah Bapak Ibu sudah memiliki bahan untuk artikel ini. Dan 30% sudah memiliki dan 70% belum memiliki. Gambaran umumnya begitu. Artinya lebih banyak yang belum memiliki bahan. Lalu apakah kalau tidak memiliki bahan itu tidak bisa membuat artikel ilmiah? Jawabannya bisa. Yaitu memiliki gagasan tertulis. Jadi nanti artikel ilmiah umumnya terbagi menjadi 2, yaitu artikel ilmiah hasil penelitian dan artikel ilmiah gagasan tertulis. Nah, yang paling bagus memang artikel hasil penelitian atau pengamatan atau yang ada di dalam konsep pendidikan kita itu di lingkungan sekolah itu banyak seperti penelitian tindakan kelas, pengembangan, eksperimen, menguji kemampuan model pembelajaran dan sebagainya itu. Bahkan kita juga bisa hanya sekadar mendeskripsikan bahan ajar. Bahan ajar yang kita miliki layak atau tidak itu sebenarnya sudah menjadi bagian dari riset di pendidikan. Jadi kalau kita melakukan penelitian pendidikan itu justru peluangnya sangat besar karena di lingkungan kita sendiri itu sudah ada. Jadi bahan atau hasil penelitian yang ada di lingkungan kita itu sangat banyak. Maka strateginya ada 3. Yang pertama adalah mengingat-ingat. Pola mengingat-ingat ini maksudnya adalah kita mengingat-ingat sebenarnya dalam proses pembelajaran itu kita sudah melakukan sesuatu.
Bapak Ibu guru yang sudah sangat berpengalaman, sudah sangat senior, saya yakin betul pernah melakukan sesuatu dan merasakan hasil yang luar biasa dari yang dilakukan. Nah, apa yang sudah dilakukan dan menjadikan hasil itu kan bisa ditulis sebagai apa istilahnya blueprint atau prototipe pembelajaran yang bisa dibagikan kepada guru-guru yang lain. Kalau tidak dibagikan kan kita juga eman-eman, kita sudah punya hasil yang luar biasa tapi tidak dibagikan. Nah, itu bisa dituliskan. Kalau memang tidak mantap dengan apa yang diingat-ingat itu, kita bisa berdiskusi dengan teman-teman. Ini alhamdulillah dalam masa pandemi ini, terutama minggu-minggu ini, saya hampir tiap malam berdiskusi dengan 1-2 orang saja untuk membahas yang tadi, yang saya ingat-ingat. Jadi selama mengajar dan sebagainya, saya ingat, kemudian saya ajak diskusi itu. Kadang di sini ada Pak Didi, ada Pak Iwan, dan sebagainya itu, kadang hanya berdua ngobrol terkait dengan keilmuan atau hal yang ingin saya diskusikan. Dan ternyata hasil diskusi itu menghasilkan artikel-artikel yang bagus begitu. Dan yang ketiga, kalau itu mentok, maka kita jangan bekerja sendiri. Kita harus berkolaborasi. Itu di awal pra menulis itu. Kemudian dalam proses menulis sama kasusnya dengan yang menulis studi umumnya, sedangkan pasca menulis di sini selain mengoreksi dan menyunting, kita melakukan satu hal yang mungkin penting, yaitu namanya cek plagiasi. Cek plagiasi bisa dengan berbagai hal yang saat ini mungkin paling terkenal namanya Turnitin, gitu ya. Katanya paling akurat. Saya tidak tahu apakah ada yang lebih akurat atau tidak, tapi yang sering digunakan adalah itu. Nah, cek plagiasi itu penting. Kenapa demikian? Ada beberapa alasan sebenarnya. Saya biasanya masih memaklumi tulisan mohon maaf baik atau kurang baik itu tidak masalah. Tapi kalau cek plagiasi ini biasanya tidak ada toleransi. Karena takut saya jujur aja takut. Di sini ada 3 alasan kenapa cek plagiasi itu penting. Yang pertama, menjadi sangat penting sebagai kontrol tulisan. Ya, sangat mungkin penulis tidak sadar terjebak plagiasi. Itu penting. Ya. Kemudian yang kedua, jurnal biasanya juga akan memberi batasan berapa persen maksimal keterbacaan di plagiasi ini. Karena kalau di jurnal yang saya kelola biasanya saya berikan maksimal 20%. Tapi ada juga yang sangat kecil, 15%, bahkan 10%. Nah, itu penting dicermati dan tidak harus dilakukan sendiri. Bisa meminta bantuan begitu, karena saya juga baru-baru ini bisa karena diajari. Di sini ada pakarnya nih, Pak Iwan itu pakar dari cek plagiasi, sehingga saya juga diajari oleh beliau. Nah, yang ketiga adalah yang paling penting adalah berhati-hati untuk masa depan. Karena yang namanya plagiasi ini bisa berakibat fatal terhadap apa yang mungkin ada di masa yang akan datang. Jadi dicek saja, kalau masih ada yang masih terbaca, kita bisa melakukan paling tidak 2 hal. Yang pertama adalah memparafrase, yang kedua adalah menambahkan kalimat atau paragraf menggunakan bahasa kita sendiri. Sehingga saya yakin betul dalam kurun waktu beberapa kali revisi atau 1-2 kali saja sudah hilang atau sudah berkurang plagiasinya. Nah, itu bagian yang pertama. Kita mencoba memahami bagaimana mengingat kembali bagaimana cara pola menulis. Nah, kalau tadi ada pola menulis secara terstruktur, sebenarnya kita juga punya pola menulis tidak terstruktur. Apa itu? Ya sudah, menulis saja gitu. Jadi kalau saya kadang-kala menulis itu sudah tidak mikir membuat tema, pokoknya nulis dulu, ketemunya baru kemudian berpikir hal yang lain. Tapi kalau yang masih berlatih, saya rasa pola terstruktur ini bisa dilakukan supaya tertata dan mudah menyelesaikan. Itu. Bagian yang kedua, jadi Bapak Ibu kalau nanti Bapak Ibu di sesi ini kok ingin langsung bertanya, supaya tidak lupa, silakan di forum chat dulu ya Bapak Ibu, nanti bisa sambil jalan, nanti saya jawab gitu ya, karena waktunya mungkin terbatas. Mengenal jurnal begitu. Jurnal itu bermacam-macam dan
kebetulan saya tunjukkan satu jurnal yang saya kelola, namanya Jurnal Sastra Indonesia. Ini satu jurnal yang saya kelola sudah sejak tahun 2016-17 awal begitu, 16 akhir 17 awal. Itu saya kelola dari nol, artinya dari jurnal biasa saja, dan sekarang sudah terindeks Sinta 3, artinya sudah mengalami peningkatan yang luar biasa. Prosesnya juga panjang dan luar biasa. Jadi jurnal ilmiah itu ada dua, ada yang online dan cetak ya. Dan sekarang dimanapun akan diarahkan untuk online. Kenapa kok online? Karena supaya keterbacaannya tinggi. Jadi Bapak Ibu, karya-karya Bapak Ibu kalau dipublikasikan di jurnal cetak, sangat mungkin hanya dibaca terbatas oleh yang memiliki cetak tersebut. Tapi kalau jurnal online, Bapak Ibu silakan bisa membaca kapanpun, dimanapun, ketika punya kuota atau punya jaringan internet, bisa cek begitu. Di Jurnal Sastra Indonesia juga sama. Ini yang nanti akan terbit bentar lagi bulan Juli ini, akhir biasanya tanggal antara 20 sampai 30 Juli akan terbit edisi yang kedua di tahun 2021. Nah, di sini ini ada yang nyoret-nyoret pakai HP ini. Nah, ini biasanya ada indeksasi. Ini kebetulan kalau Bapak Ibu bisa ngecek nanti di Google Scholar, kemudian sudah terindeks di Garuda dan Sinta, terutama Sinta, ini sudah di peringkat 3. Yang terbaik peringkat 1 Bapak Ibu, peringkat 1 dan 2 itu yang terbaik, dan kami tim dari Jurnal Sastra Indonesia baru mampu sampai Sinta 3, walaupun perjuangannya juga sudah cukup panjang. Itu kemudian yang berikutnya adalah ketika kita ingin mengenal jurnal, biasanya ada profil jurnal. Profil jurnal ini biasanya supaya kita nanti memahami kalau kita masuk jurnal itu sebenarnya artikel yang bisa diterima itu apa. Nah, di sini ada sedikit pengenalan terkait dengan jurnal Jurnal Sastra Indonesia ini yang diterbitkan di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan didukung oleh Jurnal Bahasa Indonesia serta pengajarannya yang terbit selama 3 kali. Nah, ini terbit 3 kali, jadi ada waktunya, ada bulan Maret, Juli, kemudian November. Nah, kalau sudah kenal waktu terbitnya, berarti sudah punya strategi nih kalau misal mau masuk ke jurnal ini. Kalau mau terbit Maret, paling tidak 3 bulan sebelumnya sudah dimasukkan artikelnya. Kalau mau bulan Juli sama saja 3 bulan sebelumnya, dan bulan November juga sama. Jadi kita bisa mengenal waktunya supaya kita juga bisa mengatur strategi kapan kira-kira kita bisa mengirim artikel di jurnal tersebut. Saya punya daftar 115 jurnal bahasa Indonesia. Nanti saya share di grup supaya pengetahuan, tidak perlu saya jelaskan satu-satu. Nanti ada 115 jurnal bahasa Indonesia. Itu belum semuanya sebenarnya, karena yang masuk ke dalam tim pengelola jurnal bahasa Indonesia itu untuk khusus bahasa Indonesia. Bagaimana jurnal pendidikan yang lain atau jurnal sesuai dengan bidang ilmu ada juga begitu. Kebetulan saya juga mengelola jurnal yang khusus untuk guru, sehingga nanti bisa saya sharingkan juga. Ini khusus yang bahasa Indonesia. Nah, apa yang dimuat di jurnal ini? Di sini ada penjelasannya, yaitu penelitian terdiri atas laporan ilmiah yang menambahkan pengetahuan tentang sastra. Nah, ini kebetulan tentang sastra, linguistik. Nah, itu contohnya itu. Nah, di jurnal-jurnal lain pun yang bidangnya berbeda-beda akan menjelaskan itu, sehingga nanti akan memudahkan penulis untuk mengenal itu. Kalau sudah mengenal itu, jadi cukup sebenarnya tahu nama jurnalnya, kemudian tahu profil umumnya. Itu sebenarnya untuk mengenal jurnal cukup itu. Nah, nanti banyak jurnal-jurnal yang lain yang nanti bisa dikenalkan. Itu untuk pengenalan jurnal, dan ternyata sesi kedua sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang ketiga. Ini yang cukup panjang begitu ya, karena berhubungan dengan isi secara menyeluruh begitu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman seperjuangan begitu, sesi ketiga ini atau bagian ketiga ini adalah mengenai kaidah selingkung jurnal.
bicara kaidah selingkuh juga sebenarnya bicara isinya. Hanya saja saya akan mencoba mencontohkan satu pola yang umum digunakan di semua jurnal. Jadi setelah saya mempublikasikan artikel saya di kurang lebih 20 sampai 30 jurnal di Indonesia, polanya ketemu seperti ini. Maksudnya begitu. Jadi secara umum adalah polanya seperti ini, baik yang cetak maupun online, baik yang dikelola oleh kampus maupun di jurnal-jurnal yang lain. Nah, umumnya ya kerangka artikel ilmiah itu isinya ini Bapak Ibu. Jadi kita pahami ada komposisi artikel, judul, identitas penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Kadangkala juga kita harus menyampaikan ucapan terima kasih sebagai penghargaan pada siapapun yang memiliki peran terhadap artikel Bapak Ibu. Misal dibiayai oleh sekolah, maka mungkin perlu diucapkan terima kasih pada semua. Nah, ini ada 11 bagian. Kita mulai satu persatu. Komposisi artikel. Saya pernah menulis artikel sepanjang 20 halaman. Saya juga pernah menulis artikel yang sangat pendek, hanya 5-6 halaman. Artinya masing-masing jurnal itu biasanya memberikan batasan. Ada juga yang membebaskan. Bebas, yang penting artikel tertulis begitu, mau 5 halaman, mau 20 halaman tidak masalah. Tapi beberapa jurnal biasanya akan memberikan batasan, contohnya begini. Jadi diharapkan para penulis artikel akan menulis sesuai dengan format yang ditentukan oleh pengelola jurnal. Jumlah katanya misalnya ini ya, jumlah katanya 3.500 sampai 6.000 kata. Kurang lebih sekitar 10 sampai 15 halaman dengan spasi 1,5. Kalau kita menulis dengan jumlah kok lebih, saya rasa kok tidak masalah dipotong begitu. Tapi kalau kurang itu biasanya kita juga harus mengatur bagaimana kita mau menambahkan di bagian mana. Kita bisa menambahkan di bagian manapun asalkan proporsional. Nah, nanti porsi masing-masing bagian akan saya sampaikan setelah ini. Nah, kemudian setiap jurnal bisa berbeda-beda sesuai dengan kaidah selingkuh masing-masing. Karena kaidah selingkuh itu sangat dipengaruhi oleh pengelola jurnalnya. Kalau saya cenderung sebenarnya membebaskan jumlah artikel asalkan substansi artikelnya sudah disampaikan. Jadi kalau tulisan kok 6 halaman tapi substansinya sudah bisa kita pahami, tidak masalah. 20 halaman juga tidak masalah asalkan substansinya juga masuk. Oke, yang berikutnya adalah judul. Ketika Bapak Ibu sudah memiliki bahan, memiliki hasil penelitian, bisa jadi bahan atau hasil penelitian itu perlu diformulasi menjadi judul terlebih dahulu. Judul ini tidak harus sama persis dengan judul penelitian yang dilakukan Bapak Ibu. Saya mengalami beberapa artikel yang dikirim ke saya terkait dengan pendidikan, misal penelitiannya terkait dengan PTK, itu ada misal peningkatan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia dengan model problem based learning pada siswa kelas 8 SMP, misal begitu, di SMP negeri berapa begitu. Itu sebenarnya polanya kan seperti itu. Tapi bisa jadi Bapak Ibu memecah dua penelitian itu menjadi dua. Satu menguji pembelajarannya, satu menguji materi pembelajarannya. Boleh jika mau dipecah. Tapi kalau jadi satu juga tidak masalah begitu. Menjadi satu artikel yang utuh tentang PTK. Dan PTK itu polanya kan sama, hanya menggunakan metode yang mungkin sedikit dikembangkan dengan bahasa sendiri. Karena kalau di metode ini mestinya kan punya karakteristik sendiri-sendiri. Nah, ini contoh di judul sesuai dengan tema. Tadi sudah mengenal jurnal sehingga tahu tema yang ada di jurnal sehingga kita bisa menyesuaikannya. Nah, judul umumnya panjangnya seperti ini Bapak Ibu, 12 sampai 20 kata. Dengan
ditulis dengan bahasa yang baik, ya, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa lain sesuai dengan bahasa yang diinginkan di jurnal tersebut begitu. Nah, ditulis dengan huruf kapital pada huruf awal dan non kapital pada huruf kedua dan seterusnya. Ya, maksudnya selang-seling ya, Bapak Ibu saya yakin paham itu. Dan kata hubung konjungsi ditulis dengan huruf non kapital. Umumnya seperti itu. Ada pula yang mencari aman Bapak Ibu ditulis kapital semua sehingga tidak ada yang salah begitu. Tapi untuk menunjukkan bahwa kita taat bahasa, kita bisa mencoba menuliskannya dengan pola kapital dan non kapital. Itu biasanya begitu. Tapi kalau saya mengajari kalau mau cari aman tulis semuanya dengan kapital. Jadi tidak salah gitu karena kapital semua sehingga terbaca benar begitu. Nah, yang berikutnya adalah identitas penulis. Sebelum saya jelaskan pengalaman bahwa identitas penulis ini sangat penting karena berhubungan dengan nantinya bagaimana penghargaan apa namanya terhadap penulis gitu. Maka harus ditulis dengan baik dan lengkap begitu. Baru saja sekitar beberapa menit yang lalu artikel saya terpublish berpartner dengan mahasiswa. Namanya tidak lengkap. Jadi nama saya Asep Purwoyudi begitu. Jadi kurang satu kata utomo gitu. Kemungkinan besar adalah ketika menginput mahasiswa saya yang menginput itu lupa untuk mencantumkan nama saya yang kata di nama saya yang terakhir sehingga kata utomo di nama saya tidak muncul. Sehingga nanti itu harus saya akan meminta untuk mengajukan revisi nama supaya nama saya lengkap. Kalau tidak lengkap nanti tidak bisa terpakai untuk misal untuk saya untuk kenaikan pangkat saya. Sehingga itu penting nama lengkap ya, nama lengkap. Mau biasa disingkat jangan disingkat begitu, nama lengkap. Nah, misal di sini ada sahabat saya dari Kebumen itu namanya Pak Priyo ya, Pak Priyo Tristanto. Nah, itu juga harus ditulis lengkap begitu ya. Pak Priyo tidak boleh memenggal namanya Bapak Priyo D begitu. Ditulis lengkap begitu. Sehingga nanti akan terbaca begitu. Misal kalau di dalam dunia Google Scholar ya, itu nanti akan terekam begitu. Oh ini karya-karya dari apa namanya tersebut itu akan terekam dalam satu rangkaian namanya itu akan terekam gitu. Sehingga untuk mencari penelitian sesuai dengan nama Bapak itu akan mudah. Kemudian yang kedua, institusi penulis. Nah, ini ada yang hanya meminta institusi misal Universitas Negeri Semarang atau SMA negeri berapa begitu. Hanya cukup itu. Ada juga yang meminta sampai alamat lengkapnya. Kalau saya biasanya akan memberi alamat lengkap, walaupun nanti biasanya kalau tidak dibutuhkan akan dihapus oleh pengelola jurnal. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu yang sedang kuliah tapi juga sudah bekerja? Bapak Ibu bisa menuliskan salah satunya, bisa menuliskan keduanya. Jadi misal dulu saya pernah menjadi guru ya di satu sekolah, kemudian saya juga kuliah S2, kemudian saya publikasi. Ketika itu saya menuliskan kedua institusi yang saya naungi ya sebagai tempat kerja plus sebagai tempat kuliah. Kenapa saya cantumkan dua-duanya? Karena dua-duanya punya peran terhadap kehadiran artikel itu. Jadi saya bentuk penghargaan terhadap dua institusi yang melekat pada diri saya. Jadi saya cantumkan semua. Tapi boleh salah satu. Mana yang mungkin dianggap mendekati atau mungkin nanti dari pihak jurnal meminta Anda harus memilih salah satunya. Maka silakan tentukan begitu. Dan yang terakhir adalah alamat surel atau alamat email dari penulis. Kalau ada dua penulis, tulis dua-duanya. Saya rasa akan lebih mantap begitu ya. Jangan salah satu. Beberapa kali artikel yang masuk ke saya itu juga mencantumkan nomor HP. Saya tidak tahu maksudnya, mungkin untuk mudah dihubungi. Jadi kalau ada kesalahan saya WA begitu. Tapi ini tidak saya cantumkan ya, karena itu bukan bagian dari identitas penulis, tapi mungkin penulis ingin secara apa ya pribadi mungkin ingin mencantumkan nomor HP supaya mungkin kalau ada kesalahan akan mudah dihubungi. Saya rasa tidak masalah kalau memang nanti dalam bentuk hasil akhirnya nanti akan dihapus sesuai dengan kebutuhan dari jurnal. Walaupun sedikit, sangat penting karena kalau salah nanti berakibat fatal. Nah, di hampir semua artikel
selalu ada abstrak. Dan abstrak ini adalah bagian yang sering dibaca. Saya pernah guyonan dengan mahasiswa yang saya ampu atau dengan guru ketika pelatihan begitu. Bapak Ibu, saya itu biasanya sehari membaca sekitar 50 artikel. Begitu. Wah, apa mampu Bapak? Iya, judul dan abstraknya saja. Saya ulangi lagi nih Bapak Ibu, jadi judul dan abstraknya saja. Kenapa kok hanya judul dan abstraknya saja? Karena judul dan abstrak itu akan memberikan gambaran secara umum isinya. Kalau judul dan abstraknya tidak memenuhi syarat untuk saya baca, maka tidak akan saya baca selanjutnya. Jadi misal, isinya tidak sedang saya butuhkan, maka tidak akan saya baca. Karena mohon maaf ya, itu menghabiskan banyak waktu untuk membaca secara keseluruhan. Tapi kalau abstraknya menarik atau isinya ini ya sesuai dengan apa yang saya maksud, nah itu baru kemudian dibaca. Maka di sini penting untuk membuat abstrak dengan batasan mungkin masing-masing kurang lebih itu 150 sampai 250 kata. Isinya paling tidak 5 poin ini, paling tidak. Yang pertama adalah latar belakang utama. Nanti kan di bagian pendahuluan ada latar belakang banyak sekali Bapak Ibu. Jadi alasan Bapak Ibu menulis itu kan pastinya banyak. Tapi yang utama apa? Tuliskan salah satu. Tujuannya disampaikan, ya. Kemudian metodenya secara singkat. Metodenya kalau yang di bagian isi itu nanti panjang, di sini cukup menjelaskan metode yang digunakan. Hasilnya ini yang paling penting bisa menggambarkan isi secara umum, dan yang terakhir manfaat kemudian. Biasanya abstrak itu diabaikan, padahal abstrak ini adalah yang pertama dibaca. Jadi kalau nanti membuat artikel, tulis isinya, abstraknya terakhir. Abstrak ini ditulis paling akhir dan dibuat paling komunikatif, dibuat paling menarik. Karena kalau sudah membaca abstrak dan menarik, akan membuat si pembaca itu akan melanjutkan tulisannya. Kalau tidak menarik, saya yakin betul tidak akan melanjutkan untuk membaca. Itu sudah tidak berkenan begitu. Itu. Tadi belum saya bacakan. Jadi ada pula jurnal yang menginginkan abstrak berbahasa Inggris atau double ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau bahasa lain begitu sebagai penggambaran untuk supaya apa? Artikel itu juga nanti sangat mungkin akan dibaca oleh orang-orang yang ada di luar negeri atau di luar Indonesia yang nanti keterbacaannya akan semakin tinggi. Kata kunci, nah ini singkat ya. Kata kunci singkat, tulisannya kecil di tengah-tengah, begitu ya. 3-5 atau kelompok kata. Saya pernah ditanya, loh tidak 3-5 kata saja Pak? Ya, 3-5 kelompok kata Bapak Ibu. Tidak harus kata. Kalau kata kan berarti satu ya. Kalau kelompok kata bisa 2-3 frasa ya. Kelompok kata itu maksudnya frasa. Jadi karena kata kunci, walaupun namanya kata kunci, yang dimaksud adalah komponen-komponen yang paling utama. Ditulis apapun sebenarnya boleh sih Bapak Ibu, asalkan Bapak Ibu yakin bahwa itu yang utama. Jadi saya tidak pernah membatasi ini kata kunci yang benar itu seperti apa. Kalau saya anggap bahwa yang paling tahu sebenarnya adalah Bapak Ibu penulis atau yang membuat artikel. Beliau-beliau lah yang tahu sebenarnya intinya apa. Nah, itu yang kemudian ditulis. Kalau memang intinya tentang pembelajaran tertentu, maka itu yang ditulis. Kalau intinya tentang subjeknya tentang siswa, maka siswa juga ditulis. Jadi orang akan mengetahui, saya contohkan misal, kalau judulnya ada peningkatan kualitas hasil belajar matematika pada siswa kelas 8 SMP di SMP X menggunakan model pembelajaran project based learning, maka di situ kata kuncinya bisa satu pembelajaran matematika, project based learning siswa, misal begitu. Nah, itu artinya ada komponen yang dirangkai yang harapannya pembaca itu tahu intinya itu. Nah, itu kata kunci dan wajib ditulis karena akan membantu pembaca untuk memahami. Ini yang biasanya setiap orang punya keahlian dalam menulis. Gitu. Saya
agak sulit menulis pendahuluan. Padahal pendahuluan itu adalah substansi utama dalam proses menulis. Nah, ini teman-teman di sini yang satu tim ada yang ahli menulis pendahuluan, ya, karena beliau sangat pakar untuk menulis pendahuluan. Kalau saya justru belajar dengan beliau, jadi pendahuluan yang tinggi artinya bisa membuat orang yakin bahwa alasan di dalam penulisan artikel itu bagaimana itu dijelaskan bagaimana. Nah, ini saya rangkum seperti ini dan kurang lebih ditulis 1 sampai 1,5 halaman. 2 halaman juga boleh begitu. Tapi ini batasan saja. 3 halaman juga boleh kalau memang pendahuluannya juga akan panjang lebar begitu. Nah, apa isinya? Yang utama sebenarnya poin 1, isu pentingnya. Ya, isu penting itu maksudnya adalah alasan yang digunakan oleh penulis mengapa artikel itu dibuat. Karena kalau kita tidak mengungkapkan itu, kita tidak bisa melanjutkan karena butuh alasan kenapa hal itu ditulis. Saya gambarkan misal di dalam penelitian tindakan kelas itu alasan utamanya adalah berkaitan dengan apa yang ingin ditingkatkan. Jangan sampai mengungkapkan kelemahannya ada pada guru. Kalau ada kelemahannya pada guru, maka mohon maaf yang harus diberikan pelatihan. Tapi kelemahannya harus pada subjek yang dilakukan. Misal kalau pembelajaran itu belum lancar, maka kemungkinan yang terjadi apa? Misal, model pembelajarannya belum tepat, media pembelajarannya belum sesuai, siswanya belum terkontrol, suasana kelasnya belum sesuai dengan yang diharapkan. Nah, itu yang kemudian disampaikan. Atau mungkin sarana prasarannya belum mencukupi, itu juga boleh disampaikan. Nah, itu sebagai isu penting, ya, baik secara khusus maupun umum bisa disampaikan. Kemudian yang kedua adalah yang namanya penelitian ataupun tulisan apapun itu tidak mungkin begitu saja tanpa ada dasar. Jadi mesti ada penelitian terdahulu yang sebagai dasar. Maka tadi di awal sebenarnya ketika menulis itu kita bisa menulis artikel ketika kita sering-sering membaca artikel yang lain. Nah, sekaligus membaca, sekaligus dituangkan. Pengalaman Anda membaca di artikel tertentu Anda sampaikan di sini. Jadi Anda bisa menyampaikan di dalam penelitian yang sudah dilakukan oleh siapa, Anda sampaikan temuan-temuannya yang mirip dengan yang Anda tulis dan lain sebagainya ditulis dengan bahasa sendiri. Sehingga nanti bisa jadi pembanding penelitian dulu hasilnya apa, penelitian sekarang hasilnya apa, atau pembanding itu disebut namanya gap penelitian. Gap penelitian itu posisi penelitian. Jadi, Pak, ini kalau PTK kan itu saja. Terus nanti perbedaannya apa? Nah, perlu disampaikan perbedaannya ada pada subjek penelitiannya, pada model yang digunakan atau perpaduan model yang digunakan, media yang digunakan, langkah penelitian yang digunakan dan sebagainya. Nah, itu nanti akan dijelaskan di bagian ini. Sehingga Bapak Ibu nanti mampu untuk meluruskan. Wah ini menjiplak, tidak menjiplak. Judulnya memang mirip, tapi ada perbedaannya. Di mana saya bisa melihatnya? Di bagian pendahuluan. Di situ ada gap penelitian yang bisa menunjukkan bahwa Bapak Ibu menulis dengan gaya yang berbeda, dengan cara yang berbeda. Judulnya mungkin bisa jadi mirip, tapi isinya jauh berbeda. Kemudian yang ketiga adalah solusi yang ditawarkan. Namanya penelitian pasti memberikan solusi dan harapannya disampaikan di awal supaya pembaca juga tahu. Kemudian kalau ini saya rasa bagian dari hal yang umum yaitu tujuan penelitian dan manfaat yang nanti bisa dibagikan kepada masyarakat. Masyarakatnya itu bisa masyarakat yang dibatasi, kalau pendidikan mungkin guru, dosen, pelajar, siswa, mahasiswa dan sebagainya yang nanti bisa disampaikan. Dan pola-pola penulisan ini akan membuat kita terkontrol begitu. 1,5 halaman untuk menceritakan 5 hal ini saya rasa tidak akan sulit begitu. Ini bisa berpartner, bisa menulis bersama. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu bagian yang berikutnya.
ini harusnya saya menjelaskan dua hal harusnya. Tadi karena di awal saya sampaikan bahwa artikel ilmiah itu bisa dibagi menjadi dua secara umum, artikel hasil penelitian dan artikel konseptual. Maka metodenya juga harusnya ada dua. Yang pertama adalah metode untuk hasil penelitian dan yang kedua adalah metode untuk artikel konseptual. Kalau metode hasil penelitian, maka tulisannya nanti judulnya adalah metode penelitian. Ya, metode penelitian. Atau ada yang menyebutnya metodologi penelitian. Nah, metode penelitian ini pastinya ada jenis-jenisnya dan Bapak Ibu silakan cari referensi dari buku-buku yang terbaik atau sesuai begitu. Nah, seringkali Bapak Ibu atau siapapun menulis hanya memindahkan metode itu teori-teorinya saja. Jadi misal PTK teori menurut siapa dipindahkan, penelitian pengembangan dipindahkan, menurut Sugiono, menurut Book and Gal dipindahkan saja. Nah, tidak menindaklanjuti dengan menjelaskan detailnya. Misalnya begini, kalau misal ada penelitian apa namanya PTK, kan sudah ada langkah-langkahnya ya. Nah, di langkah-langkah itu mohon diceritakan langkah nyata yang dilakukan oleh Bapak Ibu itu dijelaskan. Jadi mendeskripsikan langkah nyatanya. Tidak hanya sekedar langkah 1, 2, 3, 4, begitu siklusnya sudah. Kemudian di copy paste dari beberapa penelitian lain kemudian dipindahkan. Nah, supaya tidak terbaca turunitin, silakan dituangkan bahasa sendiri. Bapak Ibu bisa menceritakan langkah itu Bapak Ibu lakukan dengan cara apa, ya, sehingga nanti akan lebih apa namanya sesuai dengan apa yang dilakukan. Beberapa kali artikel itu saya baca ini beberapa hari ini juga sedang mengedit beberapa artikel atau membaca itu hanya satu paragraf. Satu paragraf hanya menjelaskan artikel ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Sudah teori sudah selesai. Nah, sebenarnya ketika mendeskripsikan itu penulis itu melakukan apa tidak dijelaskan. Nah, saya sebagai editor itu kan membuat pertanyaan apa yang dilakukan oleh penulis selama mendeskripsikan. Nah, itu perlu dijelaskan langkah-langkahnya atau pola-pola yang digunakan atau mungkin kesulitan dalam mendeskripsikan juga boleh disampaikan karena yang namanya metode itu kan sesuatu yang praktis sehingga perlu disampaikan secara praktis pula. Teori boleh dimasukkan tapi tidak dominan gitu. Nah, pada bagian hasil hal yang utama pasti temuannya. Hal yang utama adalah temuannya. Ini kemarin beberapa minggu yang lalu saya menguji mahasiswa skripsi, penelitiannya panjang, rumusan masalahnya ada 4. Kemudian ketika saya tanya, setelah menjawab, mahasiswanya justru berbalik bertanya, Pak, ini kalau rumusan masalahnya 4, artikelnya 1 atau berapa? Gitu. Jawabannya seperti tadi, boleh 1 utuh, boleh jadi 4, per pertanyaan itu bisa menjadi 1 artikel. Kalau memang bisa dikembangkan. Karena apa? Karena 1 pertanyaan itu sudah bisa panjang ceritanya. Ya, sehingga kembali ke konsep hasil dan pembahasan, hasil pembahasan ini intinya menyampaikan temuan. Temuannya boleh umum, boleh spesifik. Karena masing-masing bidang ilmu berbeda-beda. Berbeda-beda. Dan seorang penulis biasanya punya hak untuk menceritakan bagian mananya saja atau semua bagian akan diceritakan. Nah, itu. Nah, di dalam proses menulis itu biasanya kan ada tabel, gambar. Kalau memang ada, dituangkan. Ya, dituangkan karena biasanya itu mendukung. Kemarin saya dengan Pak Didi ini baru menuntaskan 1 artikel deskriptif, tapi kami juga mempolakan ada tabelnya. Karena tabel itu berfungsi untuk menjelaskan hal-hal yang sifatnya mungkin menjadi penekanan, ya, sehingga boleh. Kalau tidak pun tidak masalah asalkan deskripsinya jelas. Kemudian diskusi ini maksudnya pembahasannya itu harus diungkapkan secara mendalam. Jadi artikel itu biasanya kan ada daftar pustaka banyak nih Bapak Ibu mengutip dari mana-mana. Nah,
posisi mengutipnya ada di mana sih? Gitu. Yang pertama pasti tadi di pendahuluan jelas ada karena ada teori-teorinya. Kemudian di metode ada pasti di teori-teorinya. Bagaimana dengan di pembahasan? Apakah ada teori? Jelas boleh, ya jelas boleh. Karena saya terbiasa untuk mengungkapkan hasil plus membandingkan dengan temuan terdahulu. Jadi misal saya misal PTK ini melakukan penelitian tindakan kelas, kemudian di hasil itu mengalami peningkatan yang signifikan. Kemudian saya ceritakan, artinya metode yang saya terapkan ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh siapa, diceritakan juga. Jadi mengulas penelitian yang terdahulu di dalam pembahasan. Jadi dibandingkan, wah berarti kita sama dong ini, hasilnya sama-sama sukses begitu. Tapi bisa jadi di sana tidak sukses, di tempat kita sukses. Karena kalau penelitian tindakan kelas kan berlaku sangat spesifik ya, berlaku di kelas tertentu saja. Tapi kalau penelitian eksperimen itu bisa berlaku untuk karakteristik yang sangat bervariasi. Yang lainnya juga sama. Jadi masing-masing nanti akan berbeda. Tapi prinsipnya di dalam pembahasan Bapak, Ibu, para peserta yang saya hormati boleh untuk mengungkapkan penelitian yang lain sebagai pembanding. Sehingga nanti akan ada sinkronisasi antara penelitian temuan yang dilakukan oleh Bapak Ibu dengan penelitian yang lain. Dan berikutnya adalah yang namanya penelitian pasti menjelaskan hal yang baru, tolong dijelaskan walaupun mungkin dalam 1-2 paragraf dan bagaimana manfaat kontribusinya penelitian untuk masyarakat. Pembahasan ini biasanya panjang, saya tidak menuliskan berapa halaman sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau tadi di pendahuluan 1 sampai 1 sampai 1,5 atau 2 halaman, metode mungkin sekitar 1 halaman, nah hasil ini bisa panjang, boleh 4, 5, 6, bahkan sampai 10 sampai 15 halaman pun boleh sesuai dengan kebutuhan. Karena ada yang dulu ketika saya masih sangat aktif di jurnal Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah itu, terutama didaktika itu, rata-rata 20 halaman. Karena memang menceritakan proses siklus 1, siklus 2, kelemahannya di bagian penjelasan itu terkesan monoton. Jadi hanya di sini saya di langkah 1 belum mengalami peningkatan, tapi tidak dijelaskan kelemahan apa yang kemudian diungkapkan gitu. Sehingga terkesan monoton. Dan harapannya itu nanti ke depan Bapak Ibu bisa mengembangkannya sehingga nanti akan lebih hasil penelitian itu akan lebih menarik untuk dibaca. Karena kalau monoton, mohon maaf, para pembaca cenderung hanya melihat oh ini meningkat ya sudah begitu. Tapi sebenarnya kelemahan apa, pelajaran apa yang bisa didapatkan dari meningkat itu kadangkala belum diungkapkan sehingga pembaca merasa enggan untuk menuntaskan tulisannya, menuntaskan untuk membaca. Kemudian yang bagian terakhir adalah bagian penutup, biasanya simpulan dan saran. Ini saya sebutkan satu saja, yaitu simpulan. Simpulan itu ditulis biasanya 1 paragraf. Kenapa hanya 1 paragraf? Karena artikel itu kan pendek, beda dengan karya ilmiah yang panjang ya, cukup pendek saja, singkat ya, dan tidak ada proses pembahasan lagi. Jadi cukup menyampaikan inti-intinya saja. Ya, dan pastinya itu adalah menjawab dari tujuan penelitian. Jadi kalau tujuan penelitiannya adalah peningkatan, bagaimana mendeskripsikan peningkatan pembelajaran, maka di sini juga diceritakan hasil-hasilnya yang kemudian diungkapkan secara singkat. Cukup 1 paragraf, tidak lebih dari itu karena batasan itu. Ucapan terima kasih jika ada, biasanya ditujukan kepada orang atau organisasi terkait dengan penelitian. Dan yang terakhir ini adalah daftar pustaka. Saya biasanya memberikan batasan minimal Bapak Ibu, tapi nanti Bapak Ibu monggo sesuai dengan kemampuan kalau memang ingin proses pendampingan begitu ya. Dalam penulisan daftar pustaka, Bapak Ibu biasanya akan diberikan kesempatan untuk menulis jenis daftar pustaka. Yang sekarang sering digunakan itu APA style atau Harvard style. Di internet banyak Bapak Ibu petunjuknya, cara penulisannya. Jadi ketik APA style,
atau Harvard Style itu nanti akan ketemu. Kalau jurnal-jurnal saya cenderung menggunakan apa style. Kalau di jurnal internasional itu menggunakan apa, saya akan lupa namanya, IAI atau apa begitu namanya. Jadi masing-masing. Nah, itu bisa ditulis secara manual, bisa juga tidak. Ya, karena ini di bagian ketiga itu jika memungkinkan gunakan reference manager seperti Mendeley gitu. Kalau menggunakan Mendeley itu nanti tertata. Di sini juga ada pakarnya, pakar Mendeley. Nanti mungkin minta bantuan nanti kepada Bapak pakar Mendeley untuk bisa membuat video singkat begitu, nanti bisa di-share kepada Bapak Ibu. Mungkin cukup 2-3 menit nanti bisa di-share. Karena saya akan betul belajar seperti itu tidak sulit begitu. Hanya saja apa namanya, mungkin keterbatasan waktu saja. Itu kemudian referensi biasanya standarnya adalah berasal dari jurnal ilmiah atau jurnal penelitian. Walaupun kalau saya melihat banyak juga yang menggunakan buku-buku. Tapi sebenarnya kalau dalam standar penulisan artikel itu ada urutan Bapak Ibu. Urutan mana yang menjadi standar kutipan yang paling tinggi itu adalah artikel ilmiah. Kemudian buku dan seterusnya. Nah, jangan sampai kita menggunakan blog dari internet. Ya, blog-blog yang ada di internet itu boleh kita jadikan sebagai bahan bacaan, tapi bukan dijadikan sebagai bahan referensi. Kalau menemukan materi di blog, coba cari jurnalnya, atau dicari, diketik judul itu ada di jurnal mana, nanti diunduh. Karena itu penting supaya kita bisa tahu sumber utama dari yang ada di blog tersebut. Itu gambaran umum bagian 3 mengenai kaidah selingkuh dari awal sampai akhir. Dan untuk saya rasa penjelasan ini nanti akan terkoneksi jika Bapak Ibu sambil melihat artikel dicontohkan kemudian dibandingkan. Dan nanti video ini, mohon maaf, Zoom ini juga akan sudah kami rekam, dan nanti harapannya kalau Bapak Ibu ingin mengulang bisa nanti bisa melihat kembali apa yang saya sampaikan. Nah, di bagian keempat, bagian terakhir yang paling singkat, nanti materi lanjutan dalam bentuk video. Tadi di awal saya sampaikan bahwa saya biasanya menyampaikan materi karya ilmiah itu 8 sesi, 8 kali, karena banyak hal yang pasti akan disampaikan dan ini satu sesi. Nah, satu sesi ini menjadi pengantar dan nantinya harapannya materi lanjutannya apa gitu. Video yang nanti akan saya bagikan di grup dan channel YouTube saya secara bertahap, tidak secara keseluruhan, bertahap. Paling tidak ada 3 poin utama. Yang pertama adalah mengulas contoh artikel ilmiah. Itu akan saya coba bertahap karena mengulas itu tidak bisa langsung utuh, jadi bertahap. Kemudian yang kedua, saya akan betul nanti akan ada pertanyaan banyak. Kalau pertanyaan itu tidak bisa dijawab langsung di forum ini, akan saya jawab dalam bentuk video. Terutama pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya justru panjang butuh penjelasan yang panjang. Mohon maaf, mungkin saya juga memiliki keterbatasan, mungkin kemampuan saya juga belum bagus begitu, sehingga bisa saya jawab secara panjang begitu. Kemudian nanti akan saya buatkan juga praktek menulis artikel itu dalam bentuk video begitu. Dan ini juga ada yang wapri nih, tiba-tiba wapri langsung sekaligus membuat video-video yang lain begitu ya. Ada 2 orang, mungkin teman saya juga minta request gitu. Salah satunya apa namanya, membahas mengenai video masuk CPNS gitu ya. Tapi walaupun tidak nyambung, maksudnya dalam materi ini saya juga punya niatan untuk itu, berbagi ilmu supaya nanti Bapak Ibu yang mungkin atau saudara yang belum berkesempatan diterima di negeri bisa kemudian belajar begitu. Itu insya Allah rancangan saya terkait dengan video, dan semoga materi yang singkat ini menjadi pengantar untuk Bapak Ibu yang saya yakin betul banyak yang senior, guru-guru saya, Bapak Ibu saya, karena di sini juga kemarin saya undang guru-guru saya berasal dari Banjarnegara, saya undang karena semoga tidak menggurui, karena
dulu beliau-beliaulah yang mengajari saya terkait dengan apapun terkait dengan materi, dan mohon izin saya menyampaikan sedikit hal sebagai pengalaman saya selama saya belajar sampai sekarang. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada hal yang ditanyakan akan saya respon. Mungkin setelah ini saya kembalikan lagi ke Pewara dan melanjut ke materi berikutnya. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.